Setelah kita pada set mode normal, ini sudah muncul 4G. Nah, ini pixel 4G. Berarti dengan kata lain, ini sudah berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Baik, pada kesempatan kali ini saya mau berbagi info terkait dengan WiFi atau MiFi. Ya, ini saya punya MiFi, punyanya Huawei bekas Bolt, ya, serinya E5372S atau yang slim. Ya, yang Bolt pun sama, yang tebal itu baterainya sama itu sama, cuman beda di kapasitas baterainya. Nah, ini saya punya MiFi ini Bolt tapi masih sinyalnya adalah masih 3G. Kira-kira bisa nggak ya dibuat menjadi 4G? Siapa enggak? Jawabannya bisa ya. Nah, nanti caranya gimana? Nanti akan saya kasih tahu ke kawan-kawan semuanya di sini ya. Saya share caranya yang mudah, step by stepnya. Saya coba secara pelan dan pelan ya, biar bisa diikuti oleh semuanya. Nah, untuk membuka sinyal 4G-nya, ini beberapa alat yang dibutuhkan, dan ini 4G-nya nanti ketika jadi ini bisa dipakai untuk semua provider ya. Jadi bukan hanya untuk Telkomsel saja atau Indosat saja dan sebagainya. Ini nanti untuk semua provider bisa. Nah, alat dan bahan yang kita butuhkan antara lain yang pertama kita wajib butuh laptop ya. Kemudian kabel data. Dan berikutnya persiapan alat tempurnya yaitu software yang untuk digunakan sebagai alat memudahkan kita untuk membuka jaringan 4G. Nanti akan saya share juga ya sebagai softwarenya. Nah, langsung saja, jangan berpanjang lebar. Kita buka ya. Mulai dari yang pertama. Kita hubungkan dulu ya MiFi ini dengan laptop ya, dengan menggunakan kabel data. Kita coba colokkan ya. Maaf, ini suaranya mungkin agak berisik karena di sini hujan. Cuman nggak apa, yang penting saya mau berbagi ilmu atau info pengalaman saya terkait dengan membuka jaringan 4G ya. Nah, ini sudah terhubung. Kalau muncul seperti ini kita tinggal klik no saja ya. Oke, sekarang setelah terhubung, ini tandanya ini kalau terhubung ini di sini ya, saya lihatkan kursornya ini. Oh, nggak sampai terlihat bawah ya. Ya, intinya jaringannya itu berubah ya, menjadi ada kotaknya ya. Kemudian berikutnya setelah terhubung kita buka ini perlengkapan tempurnya ini ya, Huawei Toolbox. Kita buka. Ini untuk memastikan lagi secara pasti bahwa ini sudah terhubung ya. Ini kita klik connect. Kalau udah oke begini, ini tandanya udah terhubung. Nanti kalau kurang jelas saya coba mungkin ya, ini nanti pecah ya. Ya, kalau udah oke begini, nah ini berarti udah. Sekarang selanjutnya kita klik diagnostik. Nah, ini fungsinya apa? Diagnostik ini untuk menampilkan informasi yang ada di dalam MiFi kita ini. Nah, ini lebih mudah nanti kita baca. Saya copy. Oke, saya kopikan di sini.
Biar nanti mudah, ini saya kecilkan fontnya ya, 28 lah ya. Nah, oke, ini di sini ada email. Nah, ini email ini untuk kita simpan ya. Nanti semisal ketika terjadi SIM lock, ini kita membutuhkan nomor email ini. Berikutnya ada ini data log. Nah, kalau pengen membuka jaringan ke 4G-nya, ini dipastikan ini data lognya ini adalah 0 ya, nilainya 0. Dan kemudian security boot-nya ini juga 0. Kalau ini masih angka 1 nggak bisa ya. Nah, nanti caranya gimana biar jadi 0, nanti saya kasih tahu juga ya. Berikutnya SIM lock-nya ini dalam posisi unlock ya. Jika pengen digunakan, kalau masih lock sih bisa ya nanti, tapi tetap di endingnya kita harus unlock juga untuk SIM-nya ya. Nah, kalau SIM lock ini kita membutuhkan email ini tadi. Kalau sampai salah memasukkan angka, ini bakal terjadi lock secara permanen. Nah, itu sangat riskan juga ya. Nah, kemudian informasi yang berikutnya ini adalah supported 4G ya, 4G, tapi ini adalah B40, berarti dia tidak bisa dipakai ketika kita masuk di jaringan 4G ya, di 2100 2300, jadi nggak bisa ya. Nah, nanti hanya bisa tersupport dengan 3G saja ini. Yang BC1 sama BC8 ini di jaringan 2100 1800 ya. Oke, berikutnya setelah kita mengerti informasi ini persiapan awalnya ya. Selanjutnya kita buka ini. Kita langkah pertama yang harus kita lakukan ya biar berhasil ini. Mohon maaf nih suara hujan semakin deras karena saya atapnya ini ya bukan atap seng, jadi agak keras, tapi tidak mengurangi rasa inilah informasi saya. Semoga suara saya terdengar jelas juga ya. Berikutnya kita pilih ini alatnya yang berikutnya ya. Kita buka ini biar tadi kan ya seperti yang saya sampaikan tadi, yang ini kalau masih ada angka 1 atau terlock ya, kita butuh yang namanya ini dulu ya. Kita install firmware yang base dulu biar itu terbuka nanti ya. Caranya bagaimana? Nah, ini tadi kita buat menjadi mode download ya. Mode download caranya gimana? Kita ini boleh ini di disconnect dulu boleh, atau langsung dari sini juga bisa ya. Dari sini kita pakai mode download, ini set mode ini kan bisa kelihatan ya. Ini kan ada set mode di sini nih, factory normal download. Nah, kita masuk ke mode download ini. Kita klik. Nah, ini switch to download mode. Oke. Nah, kalau sudah begini berarti kita bisa masuk ke langkah yang berikutnya untuk membuka yang tadi biar bisa persiapan awalnya. Nah, kita masuk ke firmware base-nya ini ya. Nah, ini ada balon flash. Nah, ini kita pilih yang ini, firmware base.bin ini. Kelihatan nggak? Oh, nggak kelihatan. Nah, firmware base ini ya, saya klik ini. Kemudian ini kita masukkan ke balon flash ya. Ini kita drag ya, kita drag. Ambil, nanti diperhatikan ya prosesnya ini. Ini saya drag masuk ke sini. Kita masukkan ke sini. Nah, ini tunggu sampai prosesnya selesai. Di sini ini berubah. Nah, ini berubah menjadi seperti ini kan nantinya. Nah, jadi mode download ini. Nah, ini biarkan saja
tunggu sampai selesai ya, benar-benar selesai. Ini langkah awal ya, seperti yang saya tadi, semisal ini kan kalau yang masih tadi ada keterangan lognya atau angka 1 data lognya ya, berarti kan butuh ini dulu, meskipun punya saya kan sudah ter-unlock tadi. Nah ini langkahnya seperti ini kita ikuti sampai selesai, biarkan selesai. Nanti kalau udah 100% semua, nah baru kita cek ulang lagi apakah benar-benar sudah dalam kondisi unlock atau nol ya. Kita tunggu nanti sampai angka 11 ini ya, ini kan 10 sampai nanti 11 ya. Ini yang terakhir nih, kita tunggu, biarkan saja. Nah udah selesai, ini biarkan berubah. Nah ini nanti jadi seperti ini, biarkan ini hidup dulu ya, biarkan MiFi kita nyala terlebih dahulu, biarkan nyala, kita tunggu. Nah kita masuk ke welcome ya, kita tunggu sampai nanti ini berubah. Nah udah nyala kan. Nah sekarang kalau udah nyala, kita masuk ke ini Huawei Toolbox lagi ya. Toolbox kita. Nah ini Huawei Toolbox. Nah sekarang kita disconnect, kita close ya, kita close, kita masuk ulang tadi. Nah kita masukkan lagi ke Huawei Toolbox ya. Nah udah, kita klik connect lagi, kita 2 kali, kita klik connect lagi. Nah udah oke. Kita diagnostik, nah, klik diagnostik, kita cek lagi nih. Nah udah unlock, udah nol ya, biar besar biar kelihatan ya, saya besarkan. Nah ini kan, ini udah 0 data lognya, keyboard 0, ini unlock juga. Nah tapi ini kan masih tetap kan ininya masih B40 sama BC1 sama BC8. Nah sekarang langkah berikutnya kita buka ini ya, kita masukkan lagi, jangan lupa kita masuk ke langkah kedua ya. Langkah kedua ini di Huawei Toolbox ini, kita masuk lagi ke mode download lagi ya, kita klik mode download lagi, klik mode download. Kalau udah oke nih, tandanya oke ya. Oke, selanjutnya kita buka ini 4G, firmware 4G nya kita copy, kita dekatkan dengan yang tadi di firmware B tadi ya, kita paste ke sini. Nah ini oke, sudah. Jika sudah terpaste di sini, kita lanjut yang berikutnya, yaitu seperti yang tadi. Ini kan udah mode pada posisi mode download ya, kita udah pada posisi mode download tadi MiFi kita selanjutnya ini adalah masukkan firmware 4G, kita drag seperti tadi langkah pertama ya, kita drag ke balong flash ya, kita drag. Nah kita tunggu prosesnya ini berubah lagi ya, seperti yang awal tadi. Nah kalau udah ini berarti tandanya sudah proses ya. Nah kita tunggu sampai selesai seperti tadi ya.
Kita tunggu sampai selesai. Biarkan ini 100% ya. Dan ini dijamin nanti fix 100% bisa berhasil ya. Jadi jangan khawatir yang punya modem lama atau MiFi lama, tapi tetap bisa kita gunakan dengan 4G dan kecepatannya nanti lumayan pasti dirasakan berbeda dengan yang 3G nanti. Nah, udah selesai. Biarkan ini restart ini. Nah, ini berubah kan. Ini tinggal biarkan sendiri sampai dia hidup ya. Sampai dia menyala. Biarkan sampai menyala dulu. Welcome. Nah, udah kan di sini. Tapi masih no service, tapi nggak apa-apa ya. Kita coba cek. Meskipun ini no service, kita cek dulu ya. Kita cek melalui Huawei Toolbox tadi ya. Kita cek dulu di Huawei Toolbox apakah udah ada perbedaan ya. Ini kita close ya, kita close dulu. Kemudian kita klik lagi Toolbox-nya, kita tunggu. Nah, jika udah, kita klik connect. Klik connect, kemudian kita klik diagnostik. Nah, apakah ada perubahan? Nah, ternyata di sini sudah ada perubahan. Tadi cuman supported 4G sama supported 3G ya. Nah, nanti kita besarkan ya biar kelihatan ini. Nah, sekarang sudah ada supported 4G, supported 3G, dan supported 2G. Nah, jadi lebih lengkap ya. Kita copy, coba kita bandingkan dengan tadi yang pertama. Nah, ini yang pertama ini hanya supported 4G B40, supported 3G BC1, BC8. Nah, kalau bandingan dengan yang ini tadi yang setelah kita flash dengan 4G, hasilnya berubah. Nah, ini hasilnya, ini yang pertama, ini hasilnya. Nah, ini udah lebih cakupannya lebih luas. Ini 4G B1, B3, B5, B7, B8, B40, BC1, BC8, 850, P900, S900, 1800, 1900. Nah, ini berarti sudah berhasil kita rubah ke 4G. Nah, namun di sini masih dalam posisi no service ya. Kita lihat. Coba nanti kita perbaiki lagi. Bukan kita ada langkah berikutnya untuk biar dia tidak no service ya. Nih, ini tadi karena masih dalam posisi mode download, kita coba ke set mode ke normal ya. Kita klik normal dulu. Biar dia refresh. Nah, dia ini reset sendiri kan tadi setelah klik mode normal. Kita biarkan hidup dulu ya. Kita tunggu sampai dia menyala. Mohon maaf ini hujannya semakin lebat. Semoga suara saya tetap terdengar dengan jelas ya. Ini. Nah, setelah kita pada set mode normal, ini sudah muncul 4G. Nah, ini pixel 4G. Berarti dengan kata lain, ini sudah berhasil. Nah, berhasil. Tinggal kalian setting untuk APN-nya ya. Kalau mau pakai Telkomsel ya di setting APN Telkomsel, Indosat, ini semua kartu bisa ya. Nah, berarti sudah berhasil. Cakupannya luas. Nah, ini
ya. Ini berarti sudah berhasil. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kawan-kawan semuanya. Jika ada pertanyaan silahkan komen di komentar ya, di kolom komentar, nanti akan bisa saya jawab ya. Baik, terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa jika bermanfaat bisa share ke kawan-kawan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tuan Info.